Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Azahra. Saya berasal dari kelas 10-3. Di sini saya akan membawakan materi tentang keanekaragaman hayati. Pengertian dari keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati dapat diartikan sebagai keanekaragaman atau keberagaman makhluk hidup yang bisa terjadi akibat adanya perbedaan-perbedaan, mulai dari perbedaan bentuk, perbedaan ukuran, perbedaan warna, perbedaan jumlah tekstur, perbedaan penampilan, dan juga sifat-sifat lainnya. Selanjutnya adalah faktor yang dapat menyebabkan keanekaragaman hayati. Yang pertama adalah faktor genetik. Faktor genetik adalah faktor yang bersifat relatif konstan atau stabil pengaruhnya terhadap morfologi atau fenotipe organisme. Contoh dari keanekaragaman hayati berdasarkan faktor genetik yaitu DNA pada manusia dan primata yang memiliki kemiripan, namun ada perbedaan yang mengakibatkan keduanya dipisahkan. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan ialah faktor yang berasal dari luar tubuh organisme. Sifat dari faktor lingkungan memiliki pengaruh yang relatif labil terhadap morfologi atau fenotipe organisme. Selanjutnya adalah tingkatan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati terdiri dari beberapa tingkat, yaitu: pertama, keanekaragaman hayati tingkat gen. Keanekaragaman hayati tingkat gen merupakan keanekaragaman yang terjadi diakibatkan gen yang berbeda di suatu individu, namun masih tergolong dalam satu jenis yang sama. Contoh dari keanekaragaman hayati tingkat gen adalah terdapat pada tanaman mawar merah, mawar putih, dan mawar kuning. Perbedaan yang terjadi pada warnanya. Yang kedua adalah keanekaragaman hayati tingkat spesies. Keanekaragaman hayati tingkat spesies merupakan keanekaragaman yang terjadi pada spesies makhluk hidup dalam genus atau famili yang sama. Contohnya terjadi pada hewan singa, harimau, dan juga kucing. Yang ketiga, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem merupakan keanekaragaman sumber daya alam yang meliputi jumlah maupun frekuensi dari gen, spesies, dan ekosistem di suatu tempat. Contohnya pada pohon kelapa yang banyak tumbuh di daerah pantai, sehingga kelapa dijadikan sebuah ciri khas daerah berpantai. Terakhir, merupakan manfaat dari keanekaragaman hayati. Pertama, dalam bidang ekologi, keanekaragaman hayati berfungsi sebagai paru-paru dunia dan juga menjaga kestabilan iklim. Yang kedua, di bidang pangan dan sandang, berupa pemenuhan kebutuhan untuk manusia oleh flora dan fauna yang dapat dikonsumsi. Ketiga, di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan, berupa manfaat bagi perkembangan teknologi. Dan yang terakhir, dalam bidang farmasi, keanekaragaman hayati berfungsi sebagai bahan pembuatan obat-obatan. Itulah materi mengenai keanekaragaman hayati. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.